Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dari kelas 12 MIPA 1, dan saya berasal dari kelompok angkatan Balai Pustaka, novel Balai Pustaka, dan saya akan menjelaskan sinopsis novel Siti Nurbaya serta kekurangan dan kelebihannya. Jadi Siti Nurbaya itu adalah novel adat. Kenapa novel adat? Karena ini lahir tahun 20-an, lahir angkatan Balai Pustaka. Pertama kali terbit itu tahun 1922. Dan novel ini menceritakan tentang ketaatan dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, sampai-sampai dia tuh rela ngorbanin cinta dia, dan memutuskan untuk nggak menikah dengan orang yang justru memutuskan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Karena dia tuh nggak pengen lihat orang tua itu menderita, tapi di dalam kehidupan rumah tangganya sebenarnya dia menderita. Jadi ringkasan ceritanya gini: di suatu perkampungan di kota Padang, ada 3 saudagar kaya, yaitu yang pertama ada Sultan itu pokoknya Sultan Mahmud Syah. Dia itu sangat disegani pokoknya, sama dihormati penduduk kampungnya. Dia itu punya anak laki-laki namanya Samsul Bahri. Yang saudagar kedua itu ada Baginda Sulaiman, yaitu saudagar juga dia tuh punya anak perempuan yang lumayan cantik, namanya tuh Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu dikenal sopan, baik, beragama, terus dia tuh patuh banget pada orang tuanya. Dan Baginda Sulaiman tuh punya toko yang cukup besar. Jadi tokonya tuh lagi berkembang pesat di keluarga Baginda Sulaiman. Dan keluarga Baginda Sulaiman dan keluarga Sultan Mahmud tuh mereka tuh sangat akrab pokoknya. Mereka saling main, saling mengunjungi gitu. Jadi saat mengunjungi itu, anak-anak mereka Sultan Mahmud anak mereka yang laki-laki itu Samsul Bahri sama si Siti Nurbaya. Mereka tuh saling main bareng dari kecil, dan pas dewasa mereka tuh punya hubungan cinta gitu loh pokoknya. Dan keluarga pun tahu, kedua keluarga pun tahu, dan mereka merestui hubungan antara Siti Nurbaya. Dan ada satu saudagar lagi namanya tuh Datuk Maranggi. Dia tuh rentenir, orangnya kikir dan nggak disukai sama masyarakat pokoknya, karena dia tuh kikir, sifatnya tuh kikir, angkuh, iri, dengki, dan dia tuh pokoknya nggak suka ngeliat keberhasilan orang lain, dan dia tuh suka fitnah orang lain. Dia tuh iri sama Baginda Sulaiman karena tokonya tuh maju, dan nganggapnya sebagai musuh. Karena waduh, toko gue nggak laku, tapi tokonya Baginda Sulaiman laku nih gitu. Dan dia pun mikir gimana caranya supaya tokonya Baginda Sulaiman tuh pun nggak laku gitu loh. Dan dia tuh pun mau ngancurin usaha dagangnya Baginda Sulaiman pakai orang-orang suruhan dia. Suruhnya buat ngapain? Buat ngebakar tokonya Baginda Sulaiman. Terus sampai jatuh bangkrut. Nah, Baginda Sulaiman kan udah bangkrut nih karena tokonya dibakar, dan dia nggak tahu kebakarannya ternyata Datuk Maranggi yang ngelakuin itu. Nah, si Baginda Sulaiman ini karena dia sudah bangkrut, dia tuh minjem uang kepada Datuk Maranggi.
Lalu dia meminjam uang, lalu Datuk Marangi ngasih ngasih uangnya ke dia. Karena wah, kalau Baginda Sulaiman minjem uang ke gue, dia bisa gue jatuhin nih gitu. Makanya Datuk Marangi itu seneng lah kalau dia minjem uang. Dan Datuk Marangi kan juga rentenir kan. Tapi ada perjanjian, utangnya tuh harus lunas dalam 3 bulan. Karena terdesak Baginda Sulaiman, ya udah dia setuju. Dia tuh butuh untuk keluarganya, untuk anaknya. Nah, 3 bulan berlalu. Datuk Marangi nagihin utangnya ke Baginda Sulaiman sesuai sama perjanjian mereka. Tapi Baginda Sulaiman nggak mampu ngunasin utangnya karena jumlah pinjamannya ternyata naik jadi 3 kali lipat. Karena ya si Datuk Marangi ini rentenir kan, dan Datuk Marangi itu ngancem Baginda Sulaiman kalau nggak dilunasin dia bakal dilaporin ke polisi. Tapi tapi si Datuk Marangi ngasih satu pilihan lagi. Pilihannya adalah kalau itu menyerahkan anaknya Siti Nurbaya jadi istri mudanya. Ya Baginda Sulaiman jadi nggak enak hati dong, dia nggak ikhlas. Tapi ternyata diem-diem Siti Nurbaya dengerin percakapan bapaknya sama Datuk Marangi nih. Karena Siti Nurbaya tuh cinta banget sama bapaknya, dia tuh sayang sama keluarganya dan nggak mau terjadi apa-apa, dan nggak mau ngeliat keluarga menderita gitu. Ya udah, Siti Nurbaya eh, bilang ke Datuk Marangi dia tuh bersedia. Tapi kekasihnya Siti Nurbaya si Samsul Bahari kan lagi di Jakarta. Dan dia tuh si Samsul Bahari pun nerima surat dari Siti Nurbaya kalau ya dijelasin permasalahan yang utang piutang tadi. Terus eh, si Samsul Bahari ini si Samsul Bahari ini eh, sedih lah karena dia kehilangan kekasihnya kan. Bayangin aja penderitaan dia, kayak lagi menimba ilmu di Jakarta, tiba-tiba kekasihnya nikah sama orang lain gitu loh, dan itu terpaksa. Dan tapi dia paham gimana penderitaan keluarganya. Ya udah, tapi ya udah, tapi dia juga mikirin, waduh, Siti Nurbaya gimana nih jadi istrinya Datuk Marangi, pasti menderita nih gitu. Dan gak lama kemudian bener, keluarga keluarga Sulaiman tambah jatuh menderita karena Baginda Sulaiman tuh jatuh sakit dia. Eh, ada musibah beruntun yang menimpa keluarga Baginda Sulaiman. Ya tentu saja itu membuat keluarganya terpukul banget itu loh. Tapi si Samsul Bahri kan dia habis kuliah di Jakarta, ada libur, dan dia langsung pulang ke kampung di Padang. Dan dia tuh langsung ketemu sama Siti Nurbaya. Dan Siti Nurbaya ngeliat kedatangan Samsul Bahri gitu loh. Dan mereka duduk di bawah pohon beringin dekat rumahnya. Tapi baru mereka mau bercerita, tapi Datuk Marangi muncul. Datuk Marangi muncul di depan mereka. Datuk Marangi nggak suka lihat Siti Nurbaya sama Samsul Bahari cerita berduaan gitu. Dan Siti Nurbaya langsung disiksa tuh sama Samsul Bahari, sama Datuk Marangi. Tapi si Samsul Bahari kan dia tuh nggak suka ya ngelihatnya, dan dia mukul si Datuk Marangi sampai sampai jatuh. Dan Siti Nurbaya ngeliat itu histeris lah. Dan dia tuh si Siti Nurbaya minta ke pihak, ngelapor gitu ke pihak polisian. Tapi ternyata si Datuk Marangi ngelapor ke pihak polisian duluan. Tapi si Samsul Bahri
minta ke pihak kepolisian bahwa Siti Nurbaya itu diadilin di Jakarta aja supaya si Samsul Bahari bisa nolongin karena sekalian kuliah kan di Jakarta. Tapi nggak disetujui karena ngadilinnya diadilinnya di persidangan di Padang. Dan ternyata si gugatan adalah gugatan Datuk Marangi itu nggak sah karena nggak dapet bukti yang kuat dan Siti Nurbaya bebas. Tapi Datuk Marangi itu belum puas, dia tuh cari cara lain pokoknya untuk mencelakakan Siti Nurbaya gitu deh. Dan dia tuh nyuruh seseorang, pokoknya dibayar sama dia untuk ngasih racun gitu ke Siti Nurbaya. Dan pada suatu saat atau malam itu pas mereka lagi makan dikasih tuh racun, dan yaudah Siti Nurbaya meninggal. Dan nggak lama kemudian si Samsul Bahri, kekasihnya pujaan hatinya, mendengar kabar bahwa Siti Nurbaya meninggal. Ya Samsul Bahri tuh terpukul lah rasanya, udah mana dinikahin orang lain, tiba-tiba dia dibunuh sama si siapa namanya tuh Datuk Marangi. Jadi merasa terpukul. Tapi Samsul Bahri itu masa terpukul sampai dia tuh mau bunuh diri, tapi teman-temannya ngalengin niat dia. Dan ibunya Siti Nurbaya langsung jatuh sakit tuh habis dengar berita kematiannya. Dan ibunya Siti Nurbaya tidak lama juga meninggal karena nggak kuat menanggung beban suaminya meninggal, terus anak meninggal, kan sangat berat tuh. Tapi beberapa tahun kemudian Samsul Bahri sudah selesai dari pendidikannya, dia tuh langsung bergelar letnan dan dikirim sama pemerintah untuk berangkat ke Padang. Ia tuh ditugasin ke Padang untuk membasmi pengacau di kota Padang. Dan ternyata pengacau tersebut didalangi sama Datuk Marangi. Ya udah terjadi tuh pertempuran antara Datuk Marangi sama Letnan Samsul Bahri gitu. Dan ternyata Samsul Bahri diserang sama anak-anak buahnya. Terus tapi si Samsul Bahri tuh berhasil nembakin pelurunya ke Datuk Marangi hingga sampai Datuk Marangi itu meninggal. Tapi Samsul Bahri dapat luka yang parah banget, terus dia dirawat di rumah sakit Padang. Dan Samsul Bahri itu meninggal di Padang juga ternyata. Datuk Marangi juga meninggal kan tadi ditembak sama dia. Tapi sebelum meninggal si Samsul Bahri itu sempat ketemu sama bapaknya Sultan Mahmud Syah namanya, dan minta maaf karena ya minta maaf pokoknya dia tuh datang ke Padang cuman buat membasmi penjahat tapi nggak berbincang-bincang gitu. Tapi ya udah mereka saling memaafkan. Dan dia juga pesan terakhir Samsul Bahri itu dia tuh dimakamin di sebelah Siti Nurbaya. Mereka tuh dimakamin di pegunungan di Padang. Dan konon katanya sampai sekarang mereka tuh dimakamin bersebelahan atau di satu itu ya, kayaknya bersebelahan di satu gunung Padang. Dan ya sudah, ternyata keinginan mereka terkabul gitu loh. Mereka gak akan berpisah untuk selama-lamanya karena ya makamnya bersebelahan. Jadi kisahnya sangat berat. Jadi kelebihan dari novel ini, kelebihannya adalah ceritanya enak. Dia tuh latarnya lurus. Pas baca novelnya juga membawa perasaan kemana-mana pokoknya, antara kesel sama si Datuk Marangi, terus
pokoknya kebanyakan sih kesel sama Marangi ya. Dan kekurangannya novel ini adalah menurut saya karena bacaannya tuh ejaan lama. Karena ini novel tahun 1922 ya, itu balai pustaka, jadinya saya susah untuk mencerna bahasa-bahasanya, dan terkadang perlu mikir lagi ataupun perlu nyari di internet untuk referensi bahasanya itu seperti apa. Mungkin segitu saja ulasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.